Semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan, dan semoga yang nonton video ini Allah izinkan untuk sampai ke Baitullah. Semoga yang nonton video ini Allah izinkan untuk keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kesempatan kali ini kita masih berjumpa, alhamdulillah, dalam keadaan PPKM ini, dalam keadaan situasi Covid pandemi yang terus-menerus berkembang ini. Kita sebagai muslim seharusnya tidak takut, seharusnya tidak goncang. Seharusnya kita sebagai seorang muslim ini harus menjadi orang-orang yang kuat. Nah, karena apa? Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Benar nggak? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan Al-Quran adalah obat segala penyakit. Nah, percaya atau tidak, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Isra ayat ke-82. Teman-teman bisa buka ya. Saya akan bacakan di Quran surah Al-Isra ayat ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi sesuatu dan menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, dengan Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maksud dari ayat ini, zalim adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, orang-orang yang menjauhi Al-Quran, dan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak membaca, tidak memahami, dan tidak mengamalkan. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, berilah kami ilmu agar kami bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berilah kami ilmu, ya Allah, agar kami bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berilah kami ilmu agar kami bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, saya mau cerita teman-teman dari Allah pada kesempatan kali ini bahwa Al-Quran sudah menjelaskan semuanya. Dan yang anehnya di zaman saya masih sekitar 15 tahun gitu, nah itu situasi nggak seperti ini. Padahal jika ada orang sakit ya menular juga gitu ya, tapi juga nggak dibilang COVID. Sekarang itulah zaman kita sekarang. Tinggal bagaimana kita menghadapinya dengan sikap yang bijak, dengan sikap yang benar. Karena sesungguhnya orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka itulah orang-orang yang merugi. Nah, itu sudah disampaikan di Al-Quran, teman-teman. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan rezeki kita gitu kan? Nah, yang mungkin saat ini sedang bekerja, mungkin saat ini sedang mencari nafkah, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan pendapatan kami di situasi kondisi saat ini kan? Sedangkan kami berjualan, berdagang, kami tidak mendapatkan hasil karena tidak ada yang membeli gitu kan? Sekali lagi teman-teman, ada banyak keajaiban di Al-Quran. Maka ayo kita scale up rezeki kita dengan selalu mendekat ke Al-Quran. Karena Allah berfirman, Quran surah 51, Quran surah Az-Zariyat, ayat yang ke-22. Saya akan bacakan Quran surah 51, ayat yang ke-22.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Artinya adalah, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi rezeki adalah sudah dijanjikan Allah kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, mau nggak kita menjemput rezeki itu? Banyak orang yang diberikan rezeki tapi malah mengurangi rezekinya. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang yang diberikan rezeki tapi malah bermegah-megahan, tapi malah dia tidak menggunakan harta itu untuk kebaikan, malah untuk kemaksiatan. Artinya apa? Artinya sesuatu yang datangnya dari Allah harusnya kita kembalikan kepada Allah. Dengan cara apa? Berbuat baik, bersedekah, berzakat, berinfak, membantu orang tua, membantu kerabat. Nah, itulah satu hal harta yang wajib kita keluarkan untuk kebaikan. Karena apa? Karena innalillah, sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang berada di Al-Quran surah At-Takasur. Jadi surah At-Takasur ini sering kita baca, tapi jarang sekali kita pahami artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Artinya adalah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali lagi tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali lagi tidak, sekiranya kamu akan mengetahui dengan pasti sebab apa yang kamu lakukan itu. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang memegah-megahan di dunia itu. Masya Allah. Di Quran surah At-Takasur ini artinya mengingatkan kita untuk tidak bermegah-megahan. Maka dalam kondisi COVID ini, untuk melancarkan rezeki kita, salah satunya adalah dengan cara bersedekah dan tidak bermegah-megahan, tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka hamba-hambanya yang berlebih-lebihan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan, dan semoga yang nonton video ini Allah izinkan untuk sampai ke Baitullah. Semoga yang nonton video ini Allah izinkan untuk keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga yang menonton video ini Allah izinkan untuk dia punya rezeki yang banyak, melimpah dan berkah. Nah, kenapa banyak? Karena bisa berbagi-bagi. Kenapa berkah? Karena bisa ditambah Allah. Karena dengan keberkahan itu akan hadir karunia-karunia lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan jika kita kufur dan atau tidak bersyukur kepadanya, maka ingatlah azabku sangat pedih. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.